Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar walaupun melalui video YouTube. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan pembacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bersama ridha Allah. Amin. Kalian buka halaman 51. Kita akan bahas tentang soal-soal LKS halaman 51, yaitu tentang Nabi Ayub. Nomor 1, reaksi orang lain melihat penyakit Nabi Ayub adalah C. Jijik. Nomor 2, Allah menciptakan iblis dari C. Api. 3, kita harus selalu titik-titik kepada Allah. Jawabannya adalah B. Husnudzon. Nomor 4, anggota tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit adalah D, yaitu marah. Nomor 4, anggota tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit adalah D, ya, hati dan lisan. Nomor 5, semua yang hidup di dunia akan kembali kepada D, Allah. 6, setelah sembuh, sikap Nabi Ayub terhadap istrinya adalah C, memaafkan. Nomor 7, Nabi Ayub disembuhkan dari penyakit oleh Allah sebagaimana jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat B84. Untuk memenuhi sumpah terhadap istrinya, Nabi Ayub menggunakan C, seikat rumput. Nomor 9, Nabi Ayub menderita penyakit cacar selama A, 18 tahun. Nomor 10, makhluk yang merasa tidak senang ketika Nabi Ayub mendapat pujian adalah D, iblis. Nabi Ayub taat dan tunduk kepada Allah. Karena taatnya semasa hidup Nabi Ayub mendapat banyak cobaan. Meskipun begitu, ketaatan Nabi Ayub sama sekali tidak berkurang. Berikut ini bukan cobaan tersebut, yaitu adalah C. Jawabannya kesulitan beribadah. Nomor 12, harta yang dimiliki Nabi Ayub digunakan untuk D, dibagikan. Nomor 13, setelah mendapatkan ujian yang berat dari Allah, Nabi Ayub memiliki iman yang kuat. 14, dari garis keturunan ayahnya Nabi Ayub, keturunan Nabi C. Ishak. Nomor 15, berikut tidak termasuk ujian yang harus dihadapi Nabi Ayub adalah D, anaknya durhaka. 16, iblis menggoda Nabi Ayub agar C, Nabi Ayub membangkang kepada Allah. 17, dalam waktu yang sangat singkat Nabi Ayub menjadi sangat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah, jawabannya A, Maha berkehendak. Nabi Ayub adalah nabi yang memiliki kesabaran. Jawabannya adalah A, yaitu luar biasa. Nomor 19, Nabi Ayub adalah orang yang sabar ketika mendapat ujian. Berikut ini sikap meneladan Nabi tersebut adalah A, sabar ketika sakit. 20, orang yang bersikap tawadhu terhindar dari sikap. Jawabannya adalah C, takabur atau sombong. Sekarang yang B, yaitu pilihan ganda kompleks. Nomor 1, Nabi Ayub dilimpahkan banyak rezeki oleh Allah. Pernyataan yang mencerminkan sikap beliau adalah A, bersyukur dengan banyak berbagi. Yang berikutnya adalah C, bersyukur dengan kedermawanannya. Nomor 2, para nabi dan rasul diuji oleh Allah melebihi manusia biasa. Pernyataan yang tepat tentang ujian Nabi Ayub adalah B, gudang harta terbakar sehingga menjadi miskin. D, Allah memanggil anak-anak beliau keharibaannya lebih dahulu. Nomor 3, sakit yang diderita Nabi Ayub belum pernah dirasakan oleh manusia lain. Pernyataan yang sesuai adalah B, beliau tabah terhadap ujian dari Allah. C, beliau makin khusyuk
dalam berdoa kepada Allah. 4. Ialah membaca kisah Nabi Ayub dan menjumpai surat Sad ayat 42 dan 43. Pernyataan yang sesuai adalah A. Allah menyembuhkan sakit beliau. D. Kisah Nabi Ayub sebagai pelajaran umat Islam. Nomor 5. Nabi Ayub rela hartanya habis karena ujian. Pernyataannya sesuai adalah beliau bersifat B. Sabar dan D. Ikhlas. Soal menjodohkan, nomor 1 petunjuk yang disampaikan Nabi. C. Risalah. Tidak berkhianat. Ya, B. Amanah. Nomor 3 suka berbagi kepada sesama. A. Dermawan. 4 bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. E. Tekun. Nomor 5 berterima kasih kepada Allah. D. Yaitu bersyukur. Selanjutnya yang D. Isian. Nomor 1 ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya untuk mencari ridha Allah. Nomor 2, makhluk yang merasa iri dengan kesalehan Nabi Ayub adalah iblis atau setan. Nomor 3, terhadap hartanya yang habis Nabi Ayub bersikap sabar menerima. Nomor 4, ujian yang dialami Nabi Ayub adalah kehendak Allah. Sebagai orang yang mukmin kita harus yakin bahwa Allah telah menetapkan qadar. Ya, sesuatu yang sudah terjadi. Qada belum terjadi, qadar sudah terjadi. Nomor 5, Nabi Ayub bersikap dermawan sehingga tidak pernah kikir. 6, mudah putus asa terhadap sifat tercela. Mudah putus asa terhadap sifat tercela. Orang yang sabar akan mendapatkan kebalasan berupa pahala. Nabi Ayub tidak pernah membeda-bedakan orang lain. Makhluk yang dilaknat kekal di neraka adalah iblis. 10 musnahnya semua harta Nabi Ayub adalah wujud sebagai cobaan dari Allah. Selanjutnya nomor 1 dari uraian, apakah bukti bahwa Nabi Ayub memiliki sikap murah hati? Bukti sikap murah hati Nabi Ayub yaitu selalu bersikap santun kepada sesamanya dan selalu suka memberi atau memiliki sikap dermawan. Nomor 2, apa hikmah kesabaran Nabi Ayub? Nabi Ayub mengembalikan musibah tersebut kepada Allah. Karena yang jelas semua manusia akan mendapatkan ujian dari Allah. Nah, ketika diuji oleh Allah bil khairi, maka kita tidak sombong, kita bersyukur kepada Allah. Ketika diuji dengan bisyarri, dengan cobaan, maka kita harus sabar. Dan semua ujian itu dikembalikan kepada Allah. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nomor 3, bagaimana sikap Nabi Ayub menghadapi harta bendanya yang musnah? Nabi Ayub tekun beribadah kepada Allah. Jadi beliau itu tahu, Nabi Ayub tahu bahwa harta semuanya itu milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Sehingga Nabi Ayub walaupun hartanya ludes habis, Nabi Ayub tidak pernah bersedih, bahkan tekun, semakin tekun beribadah. Nomor 4, apa nazar Nabi Ayub jika sembuh dari penyakit? Nabi Ayub bernazar yaitu akan memukul istrinya. Apabila sembuh akan memukul istrinya sebab istrinya telah lalai mengurus Nabi Ayub ketika sakit. Nomor 5, Nabi Ayub memiliki keteladanan, belum memiliki hati yang senantiasa ikhlas. Jelaskan bukti keteladanan tersebut. Nabi Ayub itu memiliki harta yang melimpah. Akan tetapi beliau itu senantiasa untuk selalu bersedekah, ringan tangan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang miskin terutama. Hartanya digunakan untuk perjuangan, diberikan kepada orang yang membutuhkan, digunakan untuk jalan Allah. Dan ketika Nabi Ayub mendapatkan ujian, beliau menanggapi ya dengan penuh kesabaran, keikhlasan, karena semuanya itu adalah dari Allah dan mengharap dari ridho dari Allah. Kemudian yang perbaikan nomor 1, Nabi Ayub menderita penyakit cacar yang sangat ganas. Nomor 2, larangan dari Allah harus senantiasa ditinggalkan. Nomor 3, kekayaan dari anugerah Allah tidak membuat Nabi Ayub lupa diri. Tetap Nabi Ayub mengingat semua itu adalah milik Allah. 4, lisan Nabi Ayub senantiasa digunakan untuk berzikir,
Nomor 5, saat mendapat cobaan kita tidak boleh mengeluh. Kemudian nomor 1, bagaimana agar terhindar dari godaan setan yang mengajak kepada kemaksiatan. Maka yang harus kita lakukan adalah rajin beribadah, beramal soleh, berteman dengan orang yang soleh, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan zikir, ya, dengan selalu senantiasa berperilaku terpuji, sehingga kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Nomor 2, sebutkan pelajaran dari kisah Nabi Ayub. Pelajaran yang dapat diambil yaitu Nabi Ayub tidak pernah mengeluh ketika mendapatkan cobaan, menghadapi semua ujian itu dengan sabar dan tabah, selalu berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Karena sesuatu yang terjadi itu tergantung prasangka kita. Kalau prasangka kita jelek, maka jelek yang terjadi. Kalau prasangka kita baik, maka baik yang akan kita hadapi. Selalu berhusnudzon kepada Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, dan menyadari bahwa semua hidup dunia ini akan kembali kepada Allah. Nomor 3, dermawan adalah sifat terpuji yang disukai Allah. Orang yang dermawan akan mendapat pahala dari Allah, sebagaimana dicontohkan Nabi Ayub, ya, kedermawanan beliau. Bagaimana kedermawanan beliau? Nabi Ayub memiliki kedermawanan yang luar biasa. Beliau tidak pernah mengekang harta miliknya. Beliau itu bersikap dermawan, memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Jadi hartanya itu digunakan untuk berjuang, tidak pernah dipegang, digunakan untuk berfoya-foya. Nomor 4, bagaimana Nabi Ayub menjalankan kehidupan setelah jatuh miskin. Beliau menjalani hidup dengan tenang, dengan ikhlas, dengan tabah. Kenapa? Karena semua itu adalah ujian dari Allah. Nabi Ayub selalu tabah dan sabar semasa hidup. Beliau selalu sabar menghadapi segala kejadian yang terjadi dalam hidup. Jelaskan lebih perinci sikap sabar dan tabah yang dimiliki Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub mendapatkan ujian berupa bisyari, ya, ujian bertubi-tubi, ya. Awalnya diuji dengan bil khairi, dengan kebaikan, harta yang banyak. Walaupun beliau memiliki harta yang banyak, beliau tidak pernah sombong. Bahkan hartanya itu digunakan untuk berinfak, bersedekah, membantu orang lain, digunakan untuk dalam perjuangan dan juga di jalan Allah. Kemudian setelah itu diuji dengan bisyari, ujiannya bertubi-tubi, hartanya ludes, kemudian anak-anaknya meninggal, dan yang terakhir Nabi Ayub pun mendapatkan ujian berupa penyakit borok-borok, penyakit seluruh tubuhnya yang busuk, ya, sampai banyak ulatnya, sehingga diusir, dikucilkan oleh masyarakat. Nah, itulah Nabi Ayub, walaupun mendapatkan ujian bisyarri, ya, dengan kejelekan, dengan musibah, beliau tetap menghadapi dengan tabah. Nah, anak-anakku, saya kira itu, ya, dapat aku sampaikan. Nanti kalian koreksi apa yang telah kalian kerjakan. Kalau kurang ditambah, kalau salah dirubah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.